Jadi menurut saya sih nggak usah aneh ya kalau pendukung Palestina itu makin barbar sampai kemarin mukulin pengunjung Starbucks yang lagi minum kopi. Lah idola mereka aja teroris Hamas. Dari awal logika mereka ngeboikot aja itu sebenarnya udah pakai logika teroris kok. Nih ya, logika teroris. Bom tempat umum, tidak peduli wanita anak-anak jadi korban, yang penting pesan tersampaikan. Logika boykot. Boykot resto, tidak peduli kasir, waiter jadi korban, anak istrinya tidak bisa makan, yang penting pesan tersampaikan. Sama kan logikanya. Jadi sejatinya tukang boykot itu ya tidak ada bedanya sama teroris. Sama-sama jahat, sama-sama biadab, sama-sama mengorbankan orang yang tidak bersalah. Nah, itu dia teman-temannya apa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya, dan saya akan coba baca lagi ya caption yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya ini. Jadi nggak usah aneh kalau pendukung Palestina makin barbar sampai kemarin mukulin orang lagi minum kopi di Starbucks ya. Lah idola mereka aja teroris Hamas ya kan. Sekali lagi saya tegaskan, logika mereka ngeboikot aja pakai logika teroris kok ya. Kita coba lihat ini perbandingannya, ini dia teman-temannya. Logika teroris nih ya. Bom tempat umum, tidak peduli wanita anak-anak jadi korban, yang penting pesan tersampaikan. Lalu kalau logika boykot nih, boykot resto, tidak peduli kasir, waiter, anak istrinya tidak bisa makan, yang penting pesan tersampaikan. Sama kan? Jadi tukang boykot sama teroris ya sama jahatnya. White House, Washington DC ya. Beliau ini sekarang lagi di Amerika Serikat ya teman-teman ya. Oke, di sini mari kita akan coba membacakan saja beberapa komentar yang ada di postingannya Bang Permadi Arya, yang saya pikir memang ini terlalu banyak teman-temannya. Saya ambil video-video Bang Permadi Arya karena saya pikir ini perlu juga dibagikan dan orang perlu tahu soal apa yang sedang terjadi hari-hari ini, bagaimana moral daripada orang-orang yang mendukung Palestina dengan sangat edipnya ya. Oke ya, kita baca saja. Ada dari Ririn di 91. Tapi kemarin pas Starbucks bagi-bagi minuman gratis, yang antri malah siapa ya? Kita coba lihat di sini ada nggak ya yang nggak ada ya. Oke. Ya nggak tahu, mungkin yang muslim kali ya, nggak tahu juga sih ya. Lalu ada dari Dwi Heru Prihanto, sekarang yang saya tanya, kemana aparat keamanan negara ini? Tolong Mas Permadi jawab, terima kasih. Ya saya pikir sih mereka tetap ada ya. Bahkan mungkin kalau misalnya Pak Dwi Heru lihat bagaimana ketika terjadi yang namanya pembubaran ibadah orang-orang Kristen, banyak terjadi kayak di Riau, pernah di Rokan Hilir kalau saya nggak salah. Di situ juga ada polisi kok, tapi mereka cuma diam aja, mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh ya. Jadi ya mereka sih ada tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh ya. Ada dari Zero Stanley Zero, yakin mau jadi Indonesia Mas? Ya kalau macam begini sih sulit ya. Nah lalu berikut ada nih dari Jack Kaki ya. MUI aja juga diam-diam aja, malahan sibuk stiker atau fatwa halal haram. Ya memang itu udah kerjaan mereka ya teman-teman ya. Jadi kita udah nggak heran lagi ya. Lalu berikutnya ada dari Keyo Sande ya. Mereka keluar-keluar save Palestina tapi nggak tahu apa tujuan Hamas. Makanya kenapa negara-negara Arab nggak ada yang mau bantu Hamas. Piagam Hamas itu menunjukkan apa tujuan mereka ya. Ini perlu diketahui juga sebenarnya. Bayangkan negara Arab itu banyak sekali loh, kayak Arab Saudi ya, tapi mereka nggak mau bantu gitu loh. Mesir. Nah kenapa coba kita yang di Indonesia ya, coba ya berpikir aja terlebih dahulu teman-teman ya sebelum berbuat sesuatu. Lalu ada komentar dari Mayan Jaun, kenapa pemerintah dan polisi diam aja? Ya mereka sih takut ya, kalau nggak takut ya mereka pasti bertindak dong, ya kan? Tapi kenyataannya banyak terjadi boykot begini ya, maksudnya demo-demo untuk memboikot KFC, McD dan sebagainya ya. Dan mereka sih diam-diam aja ya. Ada dari Wahyu Wahwin, KFC, Starbucks, Pizza Hut, enak woi. Oke, bagi yang udah rasa aja sih bang, tapi kalau yang belum
Ya pastinya belum tahu bagaimana rasanya gitu kan. Ada komentar dari Sam Gagah, teroris menebarkan teror, ingin membuat kita nggak nyaman, nggak harus dengan BOM, tapi dengan apapun. Ya betul sekali, sama dengan pembubaran ibadah orang Kristen itu juga teroris ya. Maksudnya kejahatan itu loh istilahnya. Jadi mereka udah jahat banget gitu loh ya. Mereka tidak mau kalau misalnya ada orang tenang beribadahnya gitu loh. Mereka selalu aja mengganggu, ya kan? Ada komentar dari Agus ya. Terus aksi pemukulan itu nggak dibawa ke jalur hukum. Aparat ngapain? Ya memang sampai sekarang kita masih belum lihat ya bagaimana kelanjutan daripada kejadian ini. Tapi ya memang kalau soal polisi atau aparat ya sekarang masih diam-diam aja sih ya. Kita berdoa aja lah kiranya mereka juga boleh berani untuk bertindak ya, dengan peristiwa-peristiwa yang seperti ini yang tentunya merugikan bukan hanya satu dua orang saja tapi banyak orang gitu loh ya. Lalu ada komentar dari Darendra ya, apa bedanya mereka sama Israel kalau gitu? Ya betul sekali ya, jadi memang kejahatan tetap kejahatan ya. Jadi jangan pernah berpikir kita orang Kristen mendukung Israel dalam kejahatan mereka, enggak juga ya kan. Hanya yang kita omongin selama ini tetap aja kita melihat kenapa terjadi serangan-serangan yang luar biasa, itu aja. Soal serangan mereka lakukan ya tentunya itu tidak kita dukung gitu ya, artinya karena ya tentunya banyak saudara-saudara kita warga Palestina ya, warga sipil Palestina yang menjadi korban ya, yang ada di wilayah Gaza, dan itulah yang kita sayangkan ya teman-teman ya. Kita ya merasa berempati lah, begitu banyak korban gitu ya. Lalu kemudian ada dari Floras ya, yang mukul di proses hukum enggak om? Kalau enggak kacau benar ini negara. Ya kita tunggu aja bagaimana berita selanjutnya, karena sampai sekarang belum ada tanda-tanda sih. Ada komentar dari Ganyos Gunawan, serius nanya, terus yang kemarin kasus mukul itu apa diproses hukum? Kita akan coba, ada nggak di komentar sama Bang Permadi? Ini belum ada ya. Coba digeser, kita lihat ada nggak? Ada komentar dari Arunika Putri sini, diam aja dong, kan di Indonesia cuma agama mereka aja. Oh, belum ada ya. Oke, lanjut ada dari Felix ya. Pak polisi kemana ini? Tangkap orang-orang yang nyerang orang lain lagi minum kopi di Starbucks. Bapak Listio Sigit Prabowo. Ayo Pak polisi, bisa yuk tindak orang-orang anarkis. Dan juga di Divisi Humas Polri dan CCC Polri ya. Ada komentar dari Poltak 76 kasihan yang berani bersuara cuman Pak D. Permadi aktivis 2 atau Permadi Arya, sampai kapan dirimu kuat? Anyway, God bless you. Ya, memang ada yang bilang bahwa Bang Permadi Arya ini hanya pencitraan saja. Ya, tapi bagi saya dia sudah luar biasa sih ya. Menyuarakan yang namanya toleransi, menyuarakan yang namanya cinta damai, menyuarakan agar kita menjadi orang-orang yang waras, orang-orang yang sadar, orang-orang yang berpikiran jernih gitu loh ya. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang tidak setuju ya nggak apa-apa, tentunya itu adalah hak kita masing-masing untuk memberikan tanggapan dengan apa yang dilakukan oleh seseorang ya, tidak boleh dipaksa ya. Ada komentar dari Diki Taupan ya, Permadi Arya menyala abangku ya, menyala ya. Ada dari Norman Fajar, sederhana tapi kaum free tidak suka ya, itu memang kenyataannya di lapangan. Nah ini paling terakhir kayaknya teman-temannya, kita akan baca dari Canda The Inferior Man. Hamas itu partai politik Palestina yang memiliki sayap militer Izzuddin Al-Qassam Brigade yang berkuasa di Gaza. Mereka adalah faksi fanatik ekstremisme ya, Islam yang melakukan perlawanan terhadap Zionis Israel dengan cara perang gerilya. Mereka melawan pasukan EDF atau Israel Defense Force layaknya pejuang Vietcong di masa perang Vietnam. Fatah itu partai politik yang memiliki sayap militer bernama Syahada Al-Aqsa Brigade yang berkuasa di tepi barat West Bank. Fatah adalah faksi nasionalis demokrat yang cenderung moderat, memilih untuk mempertahankan status quo dengan pemerintah Israel ya. Lalu berikutnya dikatakan mereka melakukan perlawanan secara diplomatik asimetris terhadap Zionis Israel.
Hamas dianggap lebih berbahaya dibandingkan Fatah karena memang mereka berperang secara kontak senjata atau agresi militer. Ya, Hamas dianggap pejuang kemerdekaan oleh beberapa faksi-faksi Islam di seluruh dunia, tetapi dianggap kelompok teroris oleh pemerintahan Israel, Amerika Serikat, dan NATO. Ya, dua sisi yang berbeda ya, satunya dianggap pahlawan, satunya dianggap pemberontak. Hamas itu memang suka memprovokasi dalam perang dan itu juga memicu Zionis Israel jauh lebih brutal saat membalas dan perang. Anak-anak Gaza jadi korban provokasi Hamas dan kebrutalan Zionis Israel ya. Dan terakhir dikatakan di bagian ini jujur, katanya jujur, rumit dan keduanya harus gencatan senjata berhenti perang demi kedamaian Palestina. Ya. Jadi saya pikir ini saya setuju dengan komentar yang terakhir teman-temannya bahwa memang satu-satunya solusi ya, satu-satunya solusi adalah gencatan senjata. Tapi sepertinya sih sulit ya. Karena memang kemarahan Israel sudah memang tinggi banget gitu ya. Hanya saja kita berdoa sih teman-teman ya, semoga semuanya boleh terselesaikan karena kita pun nggak ingin ya terlalu banyak saudara-saudara kita warga sipil Palestina yang ada di wilayah Gaza menjadi korban jiwa. Itu aja sih ya. Jadi semoga saja kita doakan semuanya boleh cepat terselesaikan. Itu aja untuk pagi hari ini teman-teman, dan selamat pagi. Selamat beraktivitas buat kita semua ya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Priyanto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas.